Iya, baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara pendengar setia Radio Suara Kemenangan dimanapun Anda berada, yang sudah bangun dan siap-siap untuk melaksanakan aktivitasnya hari ini. Doa dan harapan kami kiranya Bapak Ibu Saudara semua selalu dalam keadaan sehat, tetap jalani hidup ini dengan penuh sukacita dan andalkan Tuhan selalu dalam seluruh aktivitas ini. Kembali bersama saya Pendeta Peter Tauran dalam acara Renungan Pagi di Radio Suara Kemenangan Manokwari. Selama 30 menit ke depan saya akan menuntun Bapak Ibu Saudara semua untuk sama-sama kita berdoa, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena saya percaya waktu kita bangun hidup kita di atas dasar firman Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara dan saya akan berjalan dari kekuatan pada kekuatan, dari kemenangan pada kemenangan, dan dari kemuliaan kepada kemuliaan, sampai kita menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengawalinya mari kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri takhta kasih karunia-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih untuk anugerah kasih rahmat dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna sepanjang istirahat kami di malam hari hingga kami boleh ada di pagi ini dalam segala keadaan baik. Sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami mau beri diri kami, memberi waktu kami untuk berdoa dan merenungkan firman. Berbicaralah kepada kami, berikan kepada kami petunjuk, arahan, tuntunan, nasihat untuk kami menepaki area hidup kami di dalam terang firman. Rapi kami semua, berkati program ini kiranya menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, masih dalam tema besar kita. Panjang minggu ini kita sedang belajar bagaimana kita mengenal dan mengalami Kristus sebagai kebangkitan dan hidup. Kita sudah bahas kurang lebih 4 poin kita sudah lalui, dan hari ini saya akan mengajak kita untuk membahas Yohanes pasal 11 ayat 14 sampai ayat 16. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepada. Ayat 16, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-teman, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kemarin kita sudah belajar bahwa mengenal Kristus sebagai pribadi yang adalah kebangkitan dan hidup, maka yang pertama kita mengenal dia sebagai pribadi yang berkuasa untuk mengubah segala sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Jadi ada hal-hal yang buruk yang mungkin saudara alami, tapi kalau saudara melihat dia sebagai pribadi yang adalah kebangkitan dan hidup, maka keadaanmu, situasimu yang mungkin bagi kamu itu tidak menyenangkan, maka itu akan diubah menjadi kemuliaan Tuhan. Lazarus mengalami kematian, keluarga Marta dan Maria itu berduka, tapi lewat mengenal Kristus sebagai pribadi yang adalah kebangkitan dan hidup, maka mereka boleh melihat kemuliaan Allah. Yang kedua yang kita pelajari, mengenal dia sebagai pribadi bangkitan dan hidup, maka kita akan mengetahui waktu, saat, dan bergerak sesuai dengan agendanya Tuhan. Karena Yesus tahu kapan Yesus harus datang, kapan Yesus harus menunda waktu, dan kapan Yesus harus berjalan melakukan. Yang ketiga kita pelajari kemarin bahwa mengenal dia sebagai pribadi kebangkitan dan hidup, maka kita akan berjalan di dalam terang, artinya berjalan dalam penyingkapan firman. Lalu yang keempat yang kita pelajari,
mengenal Dia sebagai pribadi kebangkitan dan hidup, maka kita akan memiliki pengertian dan cara pandang yang benar. Memiliki pengertian dan cara pandang ilahi. Bukan mati, yang dimaksudkan bukan tertidur secara biasa, tapi sebenarnya yang dimaksud adalah mati. Nah, hari ini kita belajar dari ayat bacaan kita di Yohanes 11 ayat 14 sampai ayat yang 15 ini. Maka kalau saudara mengenal Dia sebagai pribadi kebangkitan, maka saudara dengan mudah akan menaklukkan keinginan-keinginan daging. Atau dengan mudah kita mau rela mati, mematikan keinginan-keinginan daging kita, mati dari ambisi manusia kita, mati dari sifat-sifat dosa yang berkuasa di dalam tubuh kita, dan kita akan mati mematikan semua keinginan daging. Keinginan daging itu artinya jiwa yang belum mengalami transformasi. Ingat bahwa di dalam jiwa kita ada yang namanya pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan. Ini yang sering kali kami sampaikan bahwa di dalam pikiran kita ada unsur-unsur atau dimensi-dimensi seperti memori. Memori itu untuk membawa kita ke masa lalu. Tentang segala sesuatu yang kalau saudara tidak mengalami transformasi, maka saudara bisa hidup dari pengalaman masa lalu, bisa mengontrol hidup. Yang namanya imajinasi. Imajinasi itu adalah kemampuan untuk membawa kita ke masa depan. Saudara bisa melihat masa depan dalam imajinasi. Yang ketiga ada satu unsur yang namanya fantasi. Fantasi itu kita bisa berselancar dengan ambisi, dengan keinginan-keinginan kita, apalagi yang belum mengalami transformasi. Maka saudara akan menghayal terlalu jauh daripada apa yang harus kita pikirkan. Makanya di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang 3, saya ingin baca ini. Roma 12 ayat yang ketiga, di situ firman Tuhan katakan bahwa berdasarkan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada tiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman, menurut takaran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Seringkali kita memikirkan hal-hal yang jauh lebih tinggi. Nah, ini yang namanya fantasi. Terlalu banyak orang berfantasi dalam hidup. Saudara boleh punya imajinasi, memikirkan sesuatu di masa depan kita. Tidak ada yang salah tentang itu. Apalagi kalau saudara mengimajinasikan janji-janji firman Tuhan yang akan terjadi atas hidup saudara dan saya. Oh, itu sesuatu yang lebih menyenangkan. Seringkali firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita jangan memikirkan yang terlalu tinggi, jauh. Artinya saya pakai kata istilah, kita terlalu berfantasi. Berfantasi itu kadang-kadang sudah menggunakan hawa nafsu kita, ya, sehingga kita lihat orang-orang yang suka terjebak, terjerumus dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, suka menonton film-film porno, gambar-gambar porno, ini yang suka membuat mereka berfantasi. Amin. Tapi sesuatu yang kita butuh satu yang namanya imajinasi untuk mengantar kita melihat masa depan kita, melihat masa depan yang terbentang jauh. Itu penting banget. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, gimana supaya Lazarus, Marta dan Maria mengenal Kristus sebagai pribadi kebangkitan dan hidup? Maka Tuhan izinkan sesuatu yang namanya kematian terjadi dalam kehidupan mereka. Saudara mereka adalah Lazarus. Nah, saudara akan mengalami kemuliaan Tuhan beroperasi kuat di dalam hidup saudara. Saudara akan mengalami namanya kuasa kebangkitan Kristus atau pribadi kebangkitan dan hidup. Kalau saudara mengizinkan semua kematian daging. Sekali lagi, yang dimaksudkan dengan kematian daging adalah
mati terhadap keinginan jiwa kita yang belum mengalami transformasi. Kesombongan, egois, ambisi, dan lain-lain. Seringkali menarik kita tanpa kita sadar, seringkali sekalipun itu di dunia pelayanan. Kalau kita berambisi untuk bisa punya pencapaian-pencapaian dalam pelayanan, punya gereja besar, punya umat besar, dan kita menggunakan cara untuk bagaimana bisa menarik orang. Itu tanpa kita sadari, kita sedang terjebak di dalam jiwa yang belum mengalami transformasi. Ingat, yang berikut adalah mati dari ambisi manusia. Kadang-kadang kita ingin mengejar sesuatu target-target tertentu dengan tujuan untuk menunjukkan siapa kita. Untuk ada satu pengakuan. Hari ini apa yang kita kerjakan, kita mau supaya orang memperhitungkan kita. Kita menunjukkan suatu prestasi supaya ada pengakuan orang terhadap kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tidak salah soal itu. Tapi kalau itu berlebihan, itu yang namanya ambisi manusiawi yang harus mati jika saudara ingin untuk mengenal kuasa. Dan yang harus kita matikan adalah keinginan-keinginan tubuh. Kadang-kadang hasrat dosa masih suka berdiam di dalam tubuh. Jadi saya percaya kalau setiap kita yang sudah lahir baru, maka saudara juga sudah mengalami namanya bangkitan dari tubuh yang berdosa. Paulus berkata di dalam Roma pasal 7 bahwa di dalam batinku aku suka hukum Allah, tapi dalam anggota-anggota tubuhku ada hukum lain yang mengatur, sehingga dalam anggota-anggota tubuh ada hukum lain, itu hukum dosa dan nafsu yang sering berusaha, sehingga Paulus berkata, aku ingin melakukan yang baik tapi yang jahat ya aku lakukan. Dengan mengenal Kristus sebagai pribadi yang adalah kebangkitan dan hidup, maka kita akan dengan mudah mematikan semua keinginan kita, mematikan semua ambisi kita, dan menyingkirkan semua tabiat-tabiat dosa yang berusaha untuk menarik kita kembali untuk melakukan hal yang benar pada Tuhan. Kalau kita baca ayat Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Mari kita pergi sekarang kepada Saudara. Yesus memperlihatkan satu untuk soal kebangkitan dari yang orang mati. Itu membutuhkan satu tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Nah, setiap peristiwa-peristiwa yang mungkin baik kita tidak mengenal, kadang-kadang Tuhan tidak segera bertindak supaya kita lebih mempercayai. Sekali lagi, kadang ada hal-hal yang minta Tuhan segera bertindak bagi kita. Tuhan segera menolong kita, tetapi sepertinya Tuhan mengulur-ulur waktu. Sekali lagi, Tuhan izinkan itu supaya saudara belajar. Ingat sekali lagi, persoalan yang kita hadapi sebenarnya bukan hal yang sulit yang harus kita tanggulangi, tapi persoalan yang harus kita tanggulangi adalah masalah kepercayaan kita. Nah, seringkali Tuhan izinkan kita mengalami proses untuk membangun masalah kepercayaan. Belief sistem kita harus benar-benar terbangun, sehingga apapun keadaan situasi yang sedang terjadi itu tidak menggoyahkan iman kita. Lalu ayat 16, yang Tuhan katakan sih, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-teman, yaitu murid-murid yang lain, mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama. Statement ini yang kemudian ditegaskan oleh Paulus di dalam Roma pasal 4.
Ingat, sebenarnya ini suatu nubuatan, satu pernyataan bahwa saudara dan saya kalau mengalami, ingin untuk mengenal dan mengalami pribadi Kristus yang adalah kebangkitan dan hidup, maka saudara juga harus mati bersama-sama dengan Dia. Baca Roma pasal yang ayat pertama. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 2, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalam Dia? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Oke. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi kalau saudara mengalami Kristus yang adalah kebangkitan dan hidup, saudara harus juga mengalami kematian Kristus. Saudara dan saya harus mati bersama-sama dengan Kristus. Itu bukan berarti saudara harus disalib lagi, dipaku lagi. Yang harus disalibkan itulah ambisi saudara. Yang disalibkan itulah daging saudara. Yang disalibkan adalah keinginan-keinginan, tabiat-tabiat dosa saudara dan saya. Itu yang harus disalibkan, itu yang harus dimatikan. Sehingga kita boleh akan mengalami kebangkitan, mengalami kuasa kebangkitannya. Ya, kita dikatakan bahwa kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan pribadinya, apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuatnya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kalau kita mengenal Kristus, mengenal Dia sebagai pribadi kebangkitan dan saudara harus mengalami yang namanya kematian. Saudara harus mati bersama-sama dengan Dia supaya saudara mengalami bangkitan kehidupan bersama-sama. Sebab siapa yang telah mati, dia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah Ia dibangkitkan dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selamanya, dan kehidupannya adalah hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mengenal Kristus sebagai pribadi kebangkitan dan hidup akan membuat kita mudah mematikan kehidupan. Ya, saudara dan saya harus mati bersama-sama dengan Dia supaya kita bisa mengalami kuasa kebangkitan, bisa satu dengan sama dengan kebangkitan. Hanya ayat yang kita baca, Yesus Thomas berkata, kita pergi, kita mati bersama-sama. Itu statement yang penting. Selanjutnya dia bilang begini, demikian hendak ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan menuruti keinginan. 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah menjadi senjata-senjata. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah Taurat, tetapi di bawah kasih. Oh, ini luar biasa. Bapak Ibu Saudara, mengenal Dia sebagai pribadi kebangkitan dan hidup akan
akan membawa kita untuk mengalami kematian dengan daging kita dengan mudah. Kita mati terhadap dosa, kita mati terhadap ambisi kita. Dan kalau saudara sudah mengalami kematian sama seperti Kristus, maka saudara juga akan mengalami kebangkitan, menyatu dengan kebangkitan. Sehingga saudara bebas, dosa tidak lagi berkuasa. Tubuh dosa hilang kuasa. Tidak lagi menjerat kita, tidak lagi memaksa kita untuk melakukan hal-hal. Nah, Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan lanjutkan di poin berikut. Saya berharap hari ini bisa membahas. Ada paling tidak ada 9 poin dari kita belajar mengenal tentang pribadi kebangkitan ini. Konteks dari ayat yang kita baca, yang menghambat kita tidak bisa mengalami beroperasi otoritas dan kuasa Tuhan, sehingga kita tidak berfungsi seperti bagaimana yang Tuhan ingin. Nah, seringkali kita tidak mau mematikan daging. Jangan biarkan daging kita beroperasi. Selama daging masih menguasai kita, saudara tidak akan pernah bisa melihat kuasa kemuliaan Allah bekerja leluasa dalam. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di Roma pasal 6 yang ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalib supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita mengembangkan diri lagi kepada dosa. Yang disebut manusia lama kita itu adalah jiwa kita yang belum ditransformasi. Sekali lagi, manusia lama kita adalah jiwa kita yang belum ditransformasi, yang masih dikontrol, dikendalikan, dikuasai oleh penguasa kerajaan kuasa. Hidup dalam ambisi, dalam hawa nafsu, dalam keserakahan, jadi orang-orang yang tidak taat. Itu manusia lama. Nah itu Paulus berkata, matikan dalam dirimu segala sesuatu yang dunia. Buang semuanya, lalu kenal. Ini penting sekali, supaya perjalanan rohani kita, kehidupan kita menjadi perjalanan yang terus menyenangkan. Saudara tidak akan terjebak dengan keadaan, situasi, kondisi yang mempengaruhi. Saudara akan ingat sekali lagi, dengan mengenal dan mengalami Kristus sebagai pribadi kebangkitan dan hidup akan buat kita mengalami kemenangan. Ingat, daging harus mati. Saudara bisa mengalami kebangkitan satu dengan kiranya firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini bisa memberikan inspirasi pada kita, menuntun kehidupan kita untuk bisa mengerti dan menjalani hidup dalam penuh dan kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Hamba sudah melepaskan kebenaran-Mu bagi setiap pendengar dan bagi saudara-saudara kami yang mengikuti melalui live streaming. Kami percaya sungguh Tuhan bahwa anugerah dan kuasa bekerja menjamah. Firman berkata disampaikan firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari penyakit. Hamba berdoa memberkati kota Manokwari, berdoa memberkati tanah Papua, hamba berdoa memberkati Indonesia dan memberkati bangsa. Berdoa untuk pendengar semua yang sakit, dilepaskan anugerah kuasa kesembuhan, menjamah menyentuh setiap bagian tubuh mereka yang lemah. Kami juga berdoa minta anugerah kuasa Tuhan menyentuh roh mereka yang lemah, jiwa mereka yang sakit. Dalam nama Yesus Kristus, tubuh mereka yang sakit dipulihkan, disembuhkan di dalam nama. Terima kasih Tuhan. Serahkan kehidupan ini. Berkati pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin bangsa ini. Serahkan mereka semua dalam tangan kasih. Dan berdoa untuk situasi keadaan COVID-19 yang sedang terjadi hari-hari. Kami percaya kuasa dan anugerah. Ada proteksi ilahi bagi setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh bergantung, berharap, percaya kepada Tuhan. Beliau berdoa biarlah setiap firman dilepaskan, setiap doa-doa yang dinaikkan akan
akan mempercepat kadaluarsa musuh berakhir. Masa expired dari musuh akan segera berakhir. Kami percaya waktu firman dilepaskan, waktu doa-doa dinaikkan, maka akan mengubah atmosfer rohani di mana kita. Aktivitas ilahi terjadi. Kerjaan Tuhan akan semakin nyata. Kami percaya kami akan mengalami ridho, kebebasan dari setiap belenggu-belenggu yang sedang berusaha untuk melemahkan. Terima kasih, terpujilah Tuhan hati semua pendengar. Pujilah namamu, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara pendengar yang kasih, sampai jumpa pada berikutnya. Yesus.